Koras, selamat sore buat Inang yang terkasih. Kita kembali bertemu dalam PA kita sore hari ini, minggu terakhir di bulan Juni. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas segala kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Hingga sore hari ini kami boleh kembali bertemu dalam PA kami. Biarlah Tuhan melalui persekutuan kami, Tuhan selalu hadir memberkati dan memberikan bekal kehidupan kami, bekal rohani kami di dalam menjalani setiap kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Inang yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita buka Alkitab kita melalui kitab 1 Raja-Raja pasal 17, dimulai dari ayat 7 sampai ayat ke-24. Mari kita baca firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu
ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengucurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian nats firman Tuhan. Inang yang terkasih dalam nama Yesus, topik atau tema dalam PA kita hari ini yang mengatakan berbagi dalam kekurangan. Saya bertanya bagi kita Inang, bagaimanakah respon kita mendengar tema yang mengatakan berbagi dalam kekurangan? Saya yakin sikap kita merespon tema ini pasti berbeda-beda. Mungkin sebahagian kita menerima, tapi mungkin sebahagian bertanya, dan mungkin sebahagian menolak. Tidak bisa diterima oleh akal logika kita. Kenapa? Karena secara umum manusia melihat, mendengar selalu didasari oleh logika. Secara umum ya. Selalu didasari oleh secara rasio. Ketika tidak masuk akal, ketika tidak diterima oleh akal rasio, seolah kita menolak, tidak menerima. Inang yang terkasih dalam nama Yesus, memang ketika kita mengandalkan logika kita, rasio kita tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita sangat sulit untuk menerima, terlebih melakukannya. Terlebih seperti tema kita berbagi dalam kekurangan. Mungkin rasio kita berkata, bagaimana saya berbagi dalam kekurangan saya, sedangkan saya punya kekurangan? Bagaimana saya berbagi, sedangkan untuk saya sendiri, untuk keluarga saya sendiri, mungkin tidak cukup. Secara rasio kita berkata, ketika aku memberikan tinggal sedikit saja, mungkin logika kita mengatakan, bagaimana saya nanti? Bagaimana saya hari esok? Kita selalu berhitung, bermatematika secara rasio kita. Ini yang terkasih. Dan mungkin yang kedua, yang membuat kita menolak mendengar tema kita berbagi dalam kekurangan, karena secara identik orang berbagi adalah karena dia hidup di dalam kelimpahan, berlebihan, tanda kutip. Ya memang tidak ada manusia yang berlebihan, tapi identik kita berpikir bahwa orang berbagi karena dia sudah ada, memiliki banyak harta, berlimpah. Tapi mari Inang terkasih dalam Yesus, melalui topik kita hari ini, bagaimanakah kita supaya kita mampu dan dapat melakukan berbagi di dalam kekurangan? Di manakah letak rahasianya? Mungkin secara singkat boleh kita sebutkan. Rahasianya adalah kita harus melakukannya di dalam iman kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam teks kita yang sudah kita baca.
mana di dalam teks kita pada saat ini bahwa dinyatakan bagaimana Tuhan, aku sih malu maka tahu marmuduhan, bagaimana Tuhan memelihara umatnya, hambanya. Mungkin tidak usah saya ulang lagi melalui bacaan kita. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, latar belakang teks kita, di mana Nabi Elia sebagai hamba Tuhan, di dalam menjalankan tugas panggilan Tuhan kepadanya, di mana terjadi kemarau panjang di daerah Israel akibat dosa yang dilakukan oleh umat dan pemimpin Raja Ahab. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan. Namun Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi. Kalau dalam teks kita, pergi ke rumah seorang janda di Sarfat. Ingat, Elia dan seorang janda yang di Sarfat adalah sama-sama dalam keadaan kekurangan. Bila kita renungkan situasi Elia dan seorang janda yang di Sarfat, dapat kita bayangkan tantangan psikologi yang dihadapi oleh Nabi Elia. Secara logika, kedatangan Elia ke Sarfat menjumpai seorang ibu janda adalah menambah beban, menambah derita ibu janda. Mengapa? Karena keluarga yang dijumpai adalah seorang janda dengan satu orang anak yang sedang mengalami krisis pangan. Ya, boleh kita bayangkan bagaimana hidup kita yang mengalami krisis pangan. Sedangkan dalam COVID yang kita alami saat ini, mungkin belum berani kita mengatakan terjadi krisis pangan. Belum berani kita mengatakannya. Tapi boleh kita bayangkan bagaimana kehidupan Elia dan seorang janda dan seorang anak yang mengalami krisis pangan. Namun Tuhan menyuruh dia untuk menjumpai seorang ibu janda yang mengalami krisis pangan di dalam kekurangan. Inang terkasih dalam Yesus. Tapi mari kita lihat, apapun yang menjadi dasar kita, secara psikologika, secara rasionalkah, itulah keterbatasan manusia. Namun di dalam setiap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang mau kita lakukan, marilah supaya hidup kita didasari oleh iman. Kalau kita lihat dalam teks kita, mari kita awali. Ketika Nabi Elia sampai bertemu dengan seorang ibu janda di Sarfat, apa yang dia minta? Ya, kalau ayat yang ke-10 kita lihat tadinya, ayat 11, dia meminta sedikit air. Bagaimana sikap ibu janda? Dengan secepatnya dia memberikan. Tapi ketika Elia meminta, berikanlah, ambillah bagiku sepotong roti. Apa jawaban ibu janda? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Ya, luar biasa tenan ina. Lang adong roti baku otik pelang. Yang ada padaku adalah kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Segenggam. Ang sibalong kata sapul. Jadi boleh bengkon hita tenenang. Ang kada hita menitak, membenitak. Ay kurang sapotong, sapul. Coba kita bayangkan. Segenggam, sapul. Bisakah kenyang ibu janda dan anaknya dan Elia hanya dengan segenggam roti atau tepung? Logika mengatakan tidak. Namun mari kita lihat, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja. Dan melalui iman Elia dan melalui iman seorang ibu janda, mereka mampu untuk melakukan saling melayani, peduli, berbagi kasih. Di dalam kekurangan mereka, mereka mampu berbagi. Dengan kita lihat dalam teks kita,
Apa yang menjadi respon Elia? Jangan takut, buatlah seperti yang kukatakan. Jangan takut. Luar biasa iman Elia. Inilah iman seorang hamba. Inilah iman seorang inang yang benar-benar setia dan percaya kepada kuasa Tuhan dalam kehidupan dia. Dia akan mampu melakukan di luar keterbatasan, di luar kemampuan, di dalam kelemahan dia mampu berbuat. Karena apa? Ada kekuatan. Jangan takut. Inang kasih. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, ketika ibu janda melakukannya, ternyata memang hidup mereka tidak mengalami kekurangan lagi. Padahal secara logika, dan kalau kita mendengar tadi apa yang menjadi jawaban seorang ibu janda, hanya segenggam tepung. Dan ketika kami makan hari ini, kami besok akan mati. Itulah rasio. Patar mati mahanami. Sungguh menjadikan. Inilah kekuatan keterbatasan manusia. Kita tidak tahu hari kita, hari esok apa yang terjadi. Karena memang hidup kita bukan di tangan kita. Hidup kita adalah di tangan Tuhan. Karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Mari inang dalam kehidupan kita melalui topik kita hari ini. Ketika kita berbagi di dalam kekurangan kita, kita tidak akan pernah, hidup kita tidak pernah berujung kepada kematian. Namun satu hal yang luar biasa kalau kita lihat, ketika ibu janda melayani dan memberikan segenggam yang ada padanya kepada hamba Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat 18 ya 16 inang. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Langong gamar nabois. Logika inang. Masuk akal muduai. Kan lah. Sa pohul do matulungan mengakon lang boys. Minak nautik dasa langkan huma boys. Ay lang kado tertawa kita menangarai secara kata. Tapi iman berkata, ini membuktikan bahwa tepung dalam tempayan tidak pernah habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan. Jadi tidak sia-sia orang yang melakukan kalau didasari oleh iman. Mari kita buktikan apa yang dialami oleh seorang ibu janda ketika dia berbagi di dalam kekurangan. Di dalam kekurangan ternyata dia hidup di dalam berkecukupan. Bukan hanya berkecukupan, tapi kalau kita mengartikan kata tidak pernah habis, berarti hidupnya terus-menerus berkelangsungan. Itu adalah kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Logikanya menyatakan dia akan mati. Ternyata Tuhan mengatakan tidak. Kamu akan hidup sampai hari esok. Hari esok berarti bukan hari berakhir. Kalau hari ini mengatakan hari Jumat, hari Sabtu saja tidak. Berkelanjutan. Satu rusli sebelum Tuhan memanggil dari dunia ini. Cukup penuh kebutuhan. Jadi ini yang kita aminkan apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Melalui COVID ini, roh berbagi ada dalam diri kita. Dan topik minggu kita, wanita hari ini juga mengingatkan kita, berbagilah di dalam kekurangan. Ingat, jangan kita tunggu sampai kita merasa hidup kita berkelimpahan. Kalau saya bertanya kepada Ina, pernahkah kita mendengar orang berkata, teman kita berkata, wah, hidupku sungguh berkelimpahan, sudah berkecukupan. Pernahkah kita mendengarkan ini? Mungkin tidak pernah. Tapi selalu orang berkata, aduh, masih minggu-lukon. Atau dengan kata lain kita mengatakan bahwa manusia selalu merasa selalu kurang dalam hidup ini. Jajat nang murang dolan dulu. Lang enggak merasa cukup mani dulu.
Jadi kalau kita tunggu sampai kita mengatakan hidup kita berkecukupan, berkelimpahan, kapan lagi kita untuk berbagi? Pernah kita mendengar apa kata orang tua? Upasan si malungu. Ya. Otik pe cukup dong. Buai boys dong. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita menikmati. Ketika kita punya sedikit, bagaimana kita mengimani. Kalau kita memiliki banyak, bagaimana kita mengimani. Sedikit cukup, banyak habis. Jadi marilah iman. Saya yakin ketika kita mau berbagi di dalam kekurangan kita, Tuhan akan memberkati. Hidup kita semakin berkecukupan, hidup kita semakin bisa berlipat ganda, seperti yang dialami oleh seorang ibu janda. Bukan hanya hidup secara jasmaninya berkecukupan, tapi ketika dia mengalami duka. Kalau kita baca ayatnya kan, sesudah dia melayani hamba Tuhan, anak dari perempuan pemilik itu jatuh sakit dan sampai mati. Tapi luar biasa, penderitaan itu berubah menjadi sukacita. Kematian menjadi kehidupan. Jadi berlipat ganda. Yang tidak kita pikirkan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih minai pangindo kita iberi Tuhan do. Asal banyak percaya kita ibadah 10 tahun. Maka inang melalui firman Tuhan hari ini, tetaplah kita syukuri bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan, dan kita merasakan bahwa berbagi adalah salah satu bagian dari kehidupan orang yang merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuhan telah menginginkan hidup kami, hidup dalam berbagi di dalam kekurangan. Benar Tuhan, kami selalu merasakan bahwa hidup berbagi adalah ketika kami hidup di dalam berkecukupan dan berkelimpahan. Tapi lewat PAG kami hari ini, biarlah hidup kami benar-benar mau berbagi di dalam kekurangan. Karena ketika kami mampu melakukan hal itu, Tuhan akan melipat gandakan. Seperti yang dialami oleh seorang ibu janda di Sarpat. Dia merasakan hidupnya akan mati hari esok. Ternyata Tuhan memberkati kehidupannya lebih lama lagi secara logika manusia. Dan bukan hanya kehidupan secara jasmani, namun Tuhan memberikan sukacita buat dia. Ketika dia mengalami duka, Tuhan memberikan sukacita. Terima kasih Bapa, biarlah melalui firman-Mu pada sore hari ini, kami semakin mengimani bahwa hidup kami adalah hidup tergantung kepada tangan pengasihan. Tuhan, kami berdoa buat kehidupan kami ini, anak-anak kami, apapun yang menjadi pekerjaan kami dan harapan dan impian anak-anak kami, terlebih gereja-Mu Tuhan, biarlah Engkau mewujud nyatakan dalam kehidupan kami, dan iman percaya kami senantiasa menanti atas doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa, biarlah pengampunan daripada-Mu itulah yang kami mohon, supaya kami lebih layak lagi untuk menerima anugerah daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur.